sekarang tak lagi aku butuhkan. Pestaku sudah selesai, kepentinganku sudah tercapai, impianku telah tergapai. Lihat itu, nafsuku sudah tersenyum melambai-lambai. Tuhan, terima kasih ya, telah kau pinjami aku ayat sucimu untuk membarakan amarahku, menggelapkan kebencianku, menyedapkan cacianku, menuhankan aku. Ini ayat sucimu aku kembalikan, besok lagi aku pinjam. Ini ayat sucimu aku kembalikan, besok lagi aku pinjam. Untuk ku gadekan saat aku butuh kepuasan. Bolehkan, bolehkan, bolehkan Tuhan. Selamat malam para pemirsa Semarang TV yang berbahagia. Kembali berjumpa dengan saya di DMS dalam program Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia dan salam sastra. Malam hari ini telah dibuka oleh A.A. Nawi dengan sebuah lagu Kembalikan Ayatmu yang syairnya karya Solahuddin dan lagu oleh A.A. Nawi. Pada malam hari ini kami akan membahas tentang puisi beling. Apakah puisi beling itu dan siapakah tokoh puisi beling di Indonesia? Telah hadir bersama kami di studio Mas Heru Mugiarso. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas Didi. Ya. Selamat malam para pemirsa. Puisi beling, sebetulnya apa kriterianya puisi beling itu, Mas Heru? Iya, puisi beling ini muncul tahun 1972 di majalah Aktuil waktu itu dengan tokohnya Bang Remi Silado. Itu ya. Beliau mengatakan puisi beling ini merupakan ya puisi nakal tapi tetap menghormati aturan, gitu ya. Ya. Puisi beling muncul sebagai suatu bentuk pemberontakan terhadap kemapanan sastra pada waktu itu. Jadi pada waktu itu sastra kita sangat dikuasai oleh para sastrawan mapan, terutama para penyair mapan, dengan Horizon sebagai majalah sastra waktu itu sebagai satu-satunya kiblat. Jadi kalau puisi tolok ukur kesastrawanan seorang. Iya. Jadi kalau sebuah puisi masuk di Horizon itu dikatakan sebagai suatu karya sastra yang bermutu. Kemudian penulisnya dibaptis menjadi seorang penyair. Nah, tetapi untuk masuk ke sana, pertama tentu sulitnya bukan main. Yang kedua adalah pengirimnya itu banyak sekali. Ya, seleksinya sangat ketat. Nah, fenomena ini dibaca terutama oleh Bang Remi Silado waktu itu sebagai sesuatu yang sesuatu yang perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Apa benar sih bahwa
Horizon itu adalah satu-satunya ukuran sastra Indonesia waktu itu. Lalu kalau menjadi satu-satunya kiblat, lalu bagaimana dengan penulis-penulis penyair yang lainnya yang masih muda, yang bertebaran di sana-sini? Ya. Beliau mengatakan bahwa perlu ada semacam pemberontakan terhadap kemapanan ini. Ya, lalu beliau memproklamirkan yang disebut dengan puisi beling itu yang dimuat di majalah Aktuil setiap terbit gitu ya. Bulanan itu ya. Nah, menariknya bahwa puisi beling ini bisa menarik minat para penyair-penyair yang mapan. Semisal misalnya Bang Abdul Hadi WM, itu kan penyair sastra yang serius itu ya. Kemudian juga dari Padang itu Rusli Marzuki Saria itu juga ikut di sana. Kemudian bahkan Seno Gumira Ajidharma ya. Banyak lagi yang lain waktu itu mengikuti gerakan ini. Bahkan Gusmus itu ikut waktu itu, tapi beliau memakai nama samaran. Saya masih ingat itu, menggunakan M. Ustov Abisri. Saya waktu itu membaca seperti, wah ini ada penyair dari Soviet ini. Ya, menggunakan nama M. Ustov Abisri. Ternyata setelah disambung Mustafa Abisri. Ya, beliau waktu itu mengeluarkan atau menciptakan banyak puisi-puisi beling itu. Ya, cirinya adalah ada unsur pemberontakan, kemudian juga kadang-kadang agak nakal, tidak serius. Dan sampai sekarang pun kelihatannya Gusmus masih seperti itu puisi. Ya, cuman sekarang lebih spiritualnya lebih menonjol gitu ya. Ya, meskipun ungkapannya juga kadang-kadang nakal gitu ya. Ya, gitu. Kemudian apalagi sih yang menarik selain mungkin diksinya ya. Atau mungkin juga kalau kita baca tulisan di dalam tulisannya tipografinya. Ya, betul. Apalagi sisi lain yang menarik dari yang menarik itu adalah pertama pesan. Ya, pesan di samping bentuk tadi ya, pesan. Dia mengkritisi keadaan. Ya, waktu itu kan kita masuk Orde Baru ya waktu itu. Banyak sekali kepincangan-kepincangan di masyarakat. Yang itu kalau kita munculkan sebagai suatu bentuk protes, tentu akan mendapatkan tindakan represif dari rezim Orde Baru. Betul. Nah, para penyair beling ini memunculkan melalui mungkin sindiran, mungkin lelucon dan sebagainya yang kadang-kadang mengundang tawa kita. Bahkan agak nyerempet-nyerempet bahaya kalau sekarang itu mungkin dikatakan penistaan agama. Satu contoh misalnya Mas Didi ini. Tapi ini kebetulan agak menyerempet itu ya. Ini ditulis judulnya Kesaksian di Hari Natal. Saya bacakan. Ketika pipi kananku ditampar, plak. Kuturuti sabdamu ya Bapa. Kuberikan pipi kiriku dan plak. Duh, larani. Nah, ini kan dalam ajaran Kristiani kan ada ya di dalam Injil itu ya. Tapi ini kemudian diplesetkan ketika pipi kiriku diberikan itu dia mengatakan aduh larani. Ini kan sesuatu yang luar biasa ya, kreativitas penyair beling yang menyindir tapi juga sekaligus menohok kita gitu ya. Gitu. Dan juga tentunya tidak lepas dari kritik-kritik sosial seperti misalkan monopoli oleh satu perusahaan pemerintah waktu itu. Betul sekali. Juga kiprah para pejabat waktu itu ya. Ya, waktu itu kan korupsi belum mengemuka seperti sekarang. Sehingga gerakan melawan korupsi waktu itu mungkin tidak berani. Ya. Karena memang sebegitu rapinya disembunyikan di dalam pemerintahan, birokrasi pemerintahan itu. Tapi kemudian munculnya tadi letupan pemeruntakan melalui puisi ini. Gitu. Dan saya rasa memang tidak hanya dalam puisi beling saja ada pesan-pesan moral kepada para pejabat dan istilahnya orang-orang yang berlaku tidak benar itu. Betul. Dan oleh Remi Silado waktu itu digarap menjadi puisi beling. Puisi beling gitu ya, supaya menolak kemapanan gitu. Kemudian apakah yang menarik dari sisi Remi Silado sendiri menurut Mas Heru? Iya, jadi
Bang Remi ini kan luar biasa ya. Bahkan dalam buku yang diterbitkan oleh Denny J.A, dia kan termasuk 33 tokoh sastra yang berpengaruh. Yeah. Dan melalui puisi belingnya ini beliau menginspirasi para penyair Indonesia yang jumlahnya ribuan waktu itu. Ya, menulis tidak hanya dimuat di Aktuil tapi juga majalah-majalah lain, majalah pop, kemudian yang lain gitu ya. Nah, sebenarnya begini Mas Didi, proses dari puisi beling itu melalui suatu metamorfosa tiga kali perubahan ya. Jadi tahun 72 itu muncul dengan istilah puisi beling waktu itu ya. Kemudian setahun berikutnya berubah bermetamorfosa menjadi puisi lugu. Mengapa dikatakan puisi lugu? Karena yang disampaikan itu adalah hal-hal yang ada di sekitar kita, menjadi kenyataan yang realistis, disampaikan secara lugu, tidak memilih diksi-diksi yang sulit, apalagi puisi gelap itu. Jadi ya. orang langsung tahu maksud maknanya, gitu ya, maknanya itu. Kemudian ini yang kemudian menjadi menarik ketika dipertentangkan dengan sastra yang rumit, apalagi kalau sekarang ini kan ada puisi-puisi gelap. Puisi kan merupakan karya sastra yang kadang-kadang sulit untuk dipahami, meskipun enak dinikmati, gitu ya. Nah itu waktu itu lugas apa adanya, lugu. Ya. Kalau memang kita nggak suka terhadap suatu dinyatakan secara lugas, gitu. Nah kemudian berikutnya berubah lagi menjadi puisi awam. Ya. Puisi awam ini menegaskan bahwa puisi yang dihasilkan ini memang diarahkan atau dikonsumsi oleh orang-orang awam, ya, bukan oleh mereka yang pencinta sastra yang mendambakan nilai-nilai sastra yang ya biasanya kan luhur, adikku apa istilahnya yang itu apa adiluhung gitu ya, adiluhung itu. Jadi 3 tahapan ini yang kemudian tercatat sebagai satu gerakan puisi di setanah air kita yang luar biasa, dan ini merupakan jasa dari Bang Remi Siladu. Dan kalau tidak salah ada seorang penyanyi yang juga mengikuti dan bahkan menyanyikan beberapa syairnya Remi Siladu, yaitu kalau tidak salah Doel Sumbang ya. Ya itu kan juga apa syair-syairnya juga beling juga ya. Jadi mengkritik masyarakat penuh dengan nuansa kritik sosial. Nah, waktu itu kita menikmati juga dengan tanpa rasa apa ya gimana, tapi mengena begitu ya. Dan tidak perlu berpikir terlalu berat jelimet untuk mencernanya. Untuk mencernanya tidak terlalu jelimet gitu puisi-puisi beling ini. Tapi kadang-kadang menimbulkan suatu ya kelucuan, tapi juga sekaligus menyindir diri kita gitu ya. Bahwa kita itu ternyata juga tidak ubahnya orang yang ada dalam kemunafikan gitu kan, itu disindir melalui puisi-puisi. Ya ibaratnya apa kalau kita menunjuk orang lain dengan 1 jari, 3 jari menunjuk diri kita sendiri. Ya betul, gitu ya betul. Jadi apa? Saya rasa seorang syair pun harus introspeksi seperti itu ya. Jadi apa yang dilontarkan entah melalui karyanya, itu paling tidak juga harus mengoreksi dirinya sendiri. Betul. Kemudian ada puisi Mas Remi yang ingin dibacakan Mas Heru? Ya, ada. Ini saya akan membacakan sebuah puisi. Ini puisi beling, ya, puisi beling. Judulnya adalah Belajar Menghargai Hak Asasi Kawan. Jika laki-laki mahasiswa, ya perempuan mahasiswi. Jika lelaki saudara, ya perempuan saudari. Jika lelaki pemuda, ya perempuan pemudi. Jika lelaki putra, ya perempuan putri. Jika lelaki kawan, ya perempuan kawin. Jika kawan kawin, ya jangan ngintip. Ya, ini puisi yang menurut saya ini luar biasa ya. Selain permainan kata, iya. Di situ juga apa ya?
menggambarkan fakta juga Iya, kan ya. iya, iya. Tadi kan kawan, kawin, Iya, siapa lagi ya. iya, Jadi- tapi akhirnya ditutup dengan kalau kawan kawin ya jangan ngintip. Oh, ya, gitu ya. Ini ada unsur apa ya, etika, ada unsur apa, pesan etika di situ gitu ya. Gitu. Kemudian adakah penulis puisi lain yang mengikuti jejak Remi Silado menurut pengamatan Mas Heru? Iya. Ya tadi saya katakan Selain bahwa iya. selain yang sudah mapan tadi Iya, ya, iya, jadi iya. mungkin Bapak penulis Iya, muda iya. atau ya. Nah, meskipun tidak dalam bentuknya puisi yang beling, sekarang ini ada kan penyair yang semacam Joko Pinurbo itu kan, itu kan puisi-puisinya juga agak-agak beling, gitu. Meskipun sebagai contoh misalnya puisi Paskah itu kan, ketika di situ ada dialog antara Yesus dan ibunya, dia menanyakan celanaku gimana, kemudian Paskah, nah, itu kan ada unsur kebelingan di situ, ya. Tapi apa ya, masyarakat sastra kita itu sudah menerima itu sebagai suatu puisi yang memang bukan lagi puisi beling seperti yang digelorakan oleh Remi Silado, gitu ya. Nah, ada beberapa yang memang kenakalan di dalam puisi Joko Pinurbo itu yang mengingatkan kita kepada puisi beling itu, gitu. Ya. Dan saya dengar Joko Pinurbo puisinya juga laku untuk Iya. sebuah iklan Iya. produk ya. Iya, iya, iya. Dan Remi Silado sendiri selain seorang penulis puisi, dia kan juga seorang yang multi Iya, talent iya, ya. iya. Dia juga sutradara, Iya, juga iya, penulis iya. skenario, penulis novel Iya. ya, juga penulis sejarah Iya. juga ya. Iya. Kemudian apakah Mas Heru juga mengikuti jejak karya Remi Silado selain puisi? Iya, saya punya beberapa novel beliau, gitu ya, beberapa novel beliau. Salah satu novel beliau ya Merah Kirmisi itu pernah mendapat hadiah sastra Katulistiwa, tidak salah itu waktu itu. Saya punya koleksi karya beliau, dan beliau itu memang orang yang langka di Indonesia karena penguasaan bahasanya luar biasa. Yeah. Bahasa Cina, sampai bahasa Ibrani dia itu menguasai gitu ya. Nah, dia dulu mungkin Iya. juga Dan jangan pernah, lupa Mas Didi, Ya. dia pernah di Semarang ini. pernah kuliah teologi. Iya, dia pernah tinggal di Semarang. Jadi bagaimanapun beliau itu pernah mempunyai jejak di Semarang, meninggalkan jejak di Semarang itu. Dan yang saya tahu juga dia menikah dengan orang Iya, Semarang, gitu. dan menikahnya juga di Semarang, Iya, di Gereja Todirono. Iya, betul gitu. Saya waktu itu melihat foto beliau waktu menikah di gereja waktu itu. Jadi beliau memang mempunyai tilah sejarah di sini. Jadi kita sebagai orang Semarang tentu ya merasa bangga bahwa pernah seorang Remi Silado itu tinggal di sini. Gitu. Tapi kalau tidak salah dia kelahiran Magelang ya. Iya, ya meskipun beliau kalau namanya kan Tambayong ya, Yapi Tambayong. Abdil Pandi Tambayong itu menggunakan Remi Silado karena Remi itu tanggal 23, Silado itu bulan Juli 61. Konon katanya waktu itu ya, mohon nanti apa benar itu bisa. Waktu itu dia mencium pacarnya itu waktu tanggal itu. iya, Diabadikan. iya. Ya. Tetapi kan Pertama kali mencium juga pacarnya. dipakai sebagai nama grup teaternya juga Iya, tidak salah. iya, Ya. iya, betul. Jadi kalau Wias Rendra punya bengkel, Iya. Yapi Tambayong punya Iya. Remi Silado. Iya. Ya. Ya. Dan sampai sekarang beliau masih aktif menulis. Dan hebatnya apa? Hebatnya itu beliau menulis tidak menggunakan laptop, menggunakan ketik. Mesti ketikan Iya, ya kan. ketik. Ya. Ketik banyak ketik. Dia punya koleksi banyak mesin ketik yang kuno itu ya. Iya, itu. Baik Mas Heru dan para pemirsa, akan kita lanjutkan lagi bincang-bincang mengenai puisi beling setelah jeda iklan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih di saluran 52 UHF, program Biang Lala Sastra Semarang TV. Kembali, saya akan bertanya pada Mas Heru ini. Selain puisi, tentunya ada, Remi Silado juga menciptakan beberapa lagu yang kalau tidak salah tahun 70-an itu sangat meledak, ada salah satu lagunya. Ya, saya ingat waktu itu Mas Didi, waktu itu saya masih SMA waktu itu. Salah satu lagunya berjudul Surat Seorang Anak untuk Ibunya ya. Surat seorang putra kepada ibunya. Surat seorang putra buat ibunya. Mungkin Mas Didi bisa menyanyikan lagu itu diiringi. Saya akan mencoba menyanyikan untuk para pemirsa. Ya, Surat Seorang Putra kepada Ibunya. Pelacur itu, sedangkan Yesus Tuhanku juga mencinta pelacur. Bukalah mulutmu ibu, dan balaslah surat ini, peluk cium dari putramu di seberang. Ibuku yang manis, yang kenes, tapi yang tua dan tidak menarik lagi. Aku tulis surat ini apakala hatiku lagi bimbang dan lelah. Sehabis membaca surat kabar hari ini tentang Nujum, seorang peramal tua dari Depok, atas jadi tokoh-tokoh dunia yang bakal menderita malapetaka. Konon besok Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kissinger akan terserang penyakit cacing pita. Dan besoknya lagi, Ketua Partai Uni Soviet Brezhnev akan terserang penyakit muntah darah. Dan besoknya lagi, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin akan terserang penyakit encok. Dan besoknya lagi, Presiden Uganda Idi Amin akan terserang penyakit ambeien. Oh, aku tak mau membaca surat kabar lagi. Aku takut pada dosa-dosaku. Aku takut pada dosa-dosaku sendiri yang ternyata kubutuhkan dalam hidupku. Manakala imanku lagi gersang, aku panggil nama Tuhanku. Wahai Tuhanku yang Alfa dan Omega, beri aku ranjang dan super tetra. Barangkali besok matahari tak sempat dijumpai lagi. Ibuku yang manis, yang kenes, yang tua, dan tidak menarik lagi. Aku sengaja mengawini pelacur itu untuk mendidik diriku sendiri, agar aku menjadi manusia yang saleh dan sabar hati. Salahkah aku, salahkah mencinta pelacur itu, sedangkan Tuhan Yesusku juga mencinta pelacur. Bukalah mulutmu
Ya Mas Heru dan para pemirsa, syair lagu tadi kalau menurut buku Jalan Tamblong ditulis tahun 1973. Iya. Iya, memang itu sudah sangat lama. Ya, sangat lama, dan saya membaca buku puisi ini, memaknai tadi yang dibacakan oleh Mas Didi ini, kita sepertinya dihadapkan pada suatu sikap, ya, sikap di mana sikap masyarakat itu kan seolah-olah menjauhi terhadap wanita tunasusila, ya, pelacur. Padahal sebenarnya kita mempunyai suatu kewajiban. Bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka dari mengentaskan mereka dari lokalisasi, dari pelacuran, tapi kita menjauhi atau bahkan menistakan mereka, ya. Dan tidak banyak, karena apa? Masyarakat sendiri tidak mendukung terhadap itu, gitu loh. Nah, maka di sini dikatakan bahwa oleh penyair, oleh Remi Silado, dia akan menjadi seorang yang saleh sosial artinya, bukan saleh ritual. Sebab kalau saleh ritual, pasti khususnya agama tertentu itu mengatakan, wah jangan dekat-dekat dengan pelacur, jangan menyentuh pelacur. Ya. Tapi kan pelacur juga manusia, ketika kemudian dia menyadari kekeliruannya dan bertobat, mengapa kita tidak menerima, sedangkan Tuhan saja menerima pertobatannya. Gitu. Jadi ini luar biasa, menjadikan sabar, ya, menerima keadaan, juga belajar untuk mendidik dirinya sendiri. Ini luar biasa ini. Saya ingat pesan dari Romo Sugio Pranoto. Beliau mengatakan bahwa ini sekaligus mengingatkan kepada kita, apa artinya kita sebagai satu bangsa yang merdeka, tapi kalau kita tidak mampu mendidik diri kita sendiri. Kenyataannya di masyarakat begitu kan. Banyak dari orang-orang kita yang tidak mampu mendidik dirinya sendiri. Mendidik dalam arti bukan mesti masuk ke sekolah. Juga mendidik dalam arti menyikapi setiap keadaan dengan penuh belajar untuk menjadi arif, menjadi bijaksana, kemudian mengembangkan sikap-sikap toleransi yang baik, gitu. Itu merupakan sesuatu yang menurut saya sangat dibutuhkan dalam situasi sekarang ini, Mas Didi. Dan tadi sudah disentil oleh Bang Remi melalui karyanya itu. Dan juga dia menggambarkan kondisi waktu itu tentang penguasa dunia waktu itu disebut satu persatu, yang menonjol pada waktu itu, ya. Sebenarnya tidak menjadi masalah apakah puisi ditulis ketika tahun 70-an. Karena apa? Ada pepatah mengatakan sejarah itu selalu berulang. Nah, mungkin bagi anak-anak muda sekarang, kan belum tentu mengenal tokoh-tokoh ini. Ada Brezhnev, ada Yitzhak Rabin, ada Idi Amin, ya. Oleh karena itu, kesempatan inilah momen kita malam hari ini, kita akan melalui tema tadi, ya, Puisi Beling dan Bang Remi ini, kita ingin menggugah kembali ingatan-ingatan kita tentang bahwa di sastra kita itu pernah ada namanya puisi beling, ya, puisi yang penuh dengan pemberontakan terhadap kemapanan. Dia tidak menggunakan hal-hal yang unsur-unsur atau anasir yang puitis, tapi dia menggunakan kata-kata yang lugas sehingga kita katakan sebagai tergolong puisi diafan. Sementara kita tahu sekarang ini kan puisi diafan tidak atau kurang mendapat tempat dalam sastra Indonesia. Coba kalau Mas Didi lihat puisi-puisi yang yang dimuat di Kompas, di koran Tempo, itu kan puisi-puisi yang dimaknai sebagai sesuatu yang tadi, ya, penuh dengan anasir-anasir puitis, diksi yang kadang-kadang sulit dipahami, kecuali penyairnya sendiri, atau jangan-jangan malah penyairnya nggak bisa paham, ya, itu, ya. Sementara puisi-puisi yang lugas itu malah kalau kita kirim ke koran sampai kapan pun nggak bakal dimuat, itu loh. Nah, ini. Jadi ada semacam penganaktirian puisi-puisi diksi, sehingga kita menjadi relevan ketika bicara soal puisi beling ini. Puisi beling adalah puisi yang menolak anasir puitika, tapi juga dia menyatakan keadaan yang sebenarnya yang lugas, yang lugu, gitu, ya. Gitu. Dan nampaknya kalau dalam di atas panggung pembacaan puisi, saya juga jarang sekali mendengar karya-karya para penyair mapan yang dibacakan. Iya. Justru mereka membacakan karya-karya sendiri. Iya. Itu kan
Ya, kita bisa memahami mereka kan sedang membutuhkan pengakuan ya Mas. Ya. Jadi mereka sedang membutuhkan pengakuan sehingga otomatis yang mereka bacakan adalah karya mereka. sendiri, ya. Tapi ada kalanya suatu ketika kita mulai, misalnya contohnya ya, ini dekat dengan bulan April. Nah, tentu adalah Chairil Anwar itu kan Ya, betul. biasanya. Nah, kita bisa nanti memunculkan karya-karya Chairil Anwar yang fenomenal. Atau kemarin kita baru kehilangan Pak Darmanto, kita bisa memunculkan. Jadi justru melalui acara ini, mari kita terus hidupkan ya ingatan-ingatan kita tentang karya-karya sastra masa lalu sehingga anak-anak muda yang sekarang itu kurang mengenal itu bisa dikenalkan dengan bahwa kita punya penyair-penyair yang hebat gitu. Ya apa? Ini ngomong-ngomong karya Remi Silado ya. Ini ada buku. Ya. Remi Silado. Ya, mungkin bisa dilihatkan pada pemirsa gitu ya. Ya. Ini tolong di terus up. Ini mungkin kumpulan puisi yang tertebal. Ini tertebal yang saya miliki dan mungkin yang ada di Indonesia saat ini. Ini puisi-puisi Remi Silado, Krikma dan Martiria judulnya ya. Dan ini apa? Terus terang saya mengincar buku ini hampir 2 tahun. Waktu itu saya tidak bekerja ya. Pertama dipajang harganya 225.000. Saya tunggu. Karena pasti tidak ada yang beli. Nah, akhirnya turun sampai 150.000 dan waktu itu diskon 40% di toko buku penerbitnya. Tetap masih belum punya uang. Akhirnya pas jalan-jalan di mall, salah satu mall di Jalan Pemuda, waktu dengan teman saya yang seorang sahabat yang tahu hobi saya, tahu kesukaan saya tentang puisi, dia yang melihat, oke, buku Remi Silado diskonnya 70%, dideloi 60%. Deloi regane piro? 45.000. Dia ngomong, ambil toh. Nggak punya uang, ambil saya bayari. Jadi ini Pak, saya mengincar hampir 2 tahun dari harga 225.000 mendapatkan harga 45.000 itu pun dibayari. Bukannya saya tidak menghargai Remi Silado bukan ya, karena memang waktu itu betul-betul tidak punya uang. Ingin tapi nggak punya uang. Dan satu lagi ini ada tadi saya baca dari yang nyanyikan ini Remi Silado dengan judul Jalan Tamblong. Ini ada disertai 4 keping CD lagu. Ya. Ini saya tunggu setahun lebih nggak turun. Akhirnya tetap saya beli karena pas punya duit dengan harga 120.000. Jadi bandrol tanpa diskon. Jadi mungkin baik para pemirsa yang ingin mendapatkan buku-buku puisi ya. Memang kita harus berani mengeluarkan uang ya. Karena apakah setahu saya mungkin juga Mas Heru mengalami ya. Mas Heru menerbitkan antologi puisi, apakah mendapatkan uang dari itu? Ya tidak. Setahu saya kan hanya dibagi-bagikan saja ya. Ya kemarin ada yang membeli kebetulan ada seorang penyair itu membeli gitu ya. Membeli. Ya saya berterima kasih seorang penyair senior di Jakarta yang membeli buku saya gitu. Dan itu nampaknya langka ya, soalnya yang saya lihat setiap ada seseorang menerbitkan antologi, selalu komennya minta gratis. Tapi puji Tuhan sekarang saya melihat sudah mulai ada yang rela merogoh kocek untuk membeli karya-karya sahabatnya sendiri. Dan juga ini Mas Didi perlu dicatat, kebetulan saya punya buku ini, Puisi Beling ini ya. Tapi ini merupakan sari dari suatu penelitian oleh dosen sastra Undip, ya Pak Sujarwo, mungkin sudah almarhum beliau dan kawan-kawan. Beliau secara khusus meneliti tentang puisi beling. Di sini beliau juga menokohkan Bang Remi Silado karena diakui bahwa beliaulah tokohnya gitu ya. Di sini dengan pembahasan dan analisis yang bagus sekali. Ini kan biasa dosen kan meneliti, ini dosen sastra meneliti puisi beling kemudian diterbitkan oleh penerbit Tera dari Magelang. Tahun berapa itu? Ini tahun diterbitkan tahun 2001. Berarti kira-kira berapa tahun yang lalu? Sudah 17 tahun yang lalu ya. 17 tahun yang lalu. Dan selain Pak siapa Pak ini? Ya.
Ini Pak Sujarwo, kemudian Bu Sri Rahayu Prihatmi dan Pak Yudhoyono. 3 orang, Pak. Iya, yang Yudhoyono kita kenal KS, Pak ya. Yudhoyono KS itu. Selain mereka bertiga, adakah orang lain yang pernah mengkaji tentang puisi beling? Saya belum membaca artinya, tapi kalau mungkin kita telusuri lewat Google barangkali akan ketemu ya. Ya. Karena memang ini suatu fenomena yang luar biasa, apalagi ketika sekarang ini sastra kita kan dikooptasi dengan apa tadi ya, puisi-puisi yang sangat-sangat kental dengan apa, dengan anasir-anasir puitika gitu ya, sehingga kadang-kadang muncul puisi-puisi gelap yang mungkin hanya penyairnya saja yang memahami, tapi orang awam. Padahal kita sebenarnya mempunyai misi, Mas Didi, menjebatani sastra itu agar dia bisa diterima oleh para orang-orang awam, gitu kan. Nah, justru melalui ini sebenarnya puisi-puisi Dyavan yang terkandung dalam puisi beling ini, masyarakat sebenarnya bisa belajar tentang puisi itu. Ya, baik, nanti kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita, Mas Heru. Ya. Kita ikuti jeda iklan berikut ini.
Setia di saluran 52 WAF Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra bersama saya Didi MS. Kembali saya ingin bincang sedikit dengan Mas Heru. Mungkin dari buku itu Mas Heru bisa menyarikan sedikit tentang apa puisi beling yang ditulis oleh 3 dosen Undip tersebut. Iya. Buku ini merupakan sari penelitian riset mereka terhadap karya-karya penyair-penyair yang pernah dimuat di majalah Aktuil, gitu ya. Nah, intinya bahwa tadi saya sudah singgung di antaranya bahwa apa itu puisi beling, gitu ya. Puisi yang menolak kemapanan sastra waktu itu karena latar belakangnya adalah betapa waktu itu Horizon menjadi satu-satunya kiblat ya, sastra kita. Pokoknya kalau karyanya dimuat di Horizon, dia sudah sastrawan, sudah penyair, sudah dibaptis menjadi. Ya. Untuk masuk ke sana karena Horizon terbitnya waktu itu bulanan, itu ya puisinya paling hanya berapa penyair, padahal yang mengirim sana itu bisa ratusan itu waktu itu. Nah sehingga banyak yang frustrasi, Mas Didi. Ya. Di sini juga sudah disinggung itu. Kemudian lalu muncul gerakan menolak kemapanan itu dengan memunculkan puisi beling ini. Apalagi waktu itu realitas sosial memang membutuhkan pengkritisan ya. Dan hebatnya ini Bang Remi ya, Bang Remi Silado ini bisa menginspirasi para sastrawan dan para penyair-penyair yang semula orientasinya ke Horizon, dia juga kemudian bisa mengikuti gerakan ini ya. Tadi saya katakan ada Bang Abdul Hadi, ada Sanento Yuliman, ada Rusli Marzuki Saria yang sekarang alhamdulillah masih hidup ini. Kemarin baru berulang tahun ke-82 di Padang itu. Ya, dianggap sebagai penyair senior panutan para penyair di Padang itu. Kemudian termasuk Gusmus tadi ya gitu. Nah, kemudian yang menjadi perhatian dari penelitian ini adalah ketika kemudian dipertemukan dengan bahwa sastra selama ini selalu dipandang dari perspektif yang serius gitu kan. Ya, bahwa dengan tadi ya memuat nilai-nilai yang adiluhung dan sebagainya. Lalu orang mempertanyakan apa benar sih puisi beling itu bisa dikatakan sebagai karya sastra gitu ya. Ya. Nah, tapi kembali kalau menurut saya bahwa puisi itu kan macam-macam jenisnya, ada puisi prismatis dan ada puisi diafan ya. Prismatis itu yang menggunakan diksi-diksi yang rumit itu. Kalau puisi yang diafan itu yang lugu, yang polos. Mungkin Mas Didi pernah baca puisinya Wiji Tukul, pernah ya? Ya beberapa ya. Itu. Kan nggak ada kata-kata atau diksi-diksi yang rumit itu ya. Oh, hanya satu kata lawan. Ya, itu dia kan, lihat menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari. Iya, nah, di sini juga dikatakan dalam buku ini bahwa puisi beling itu dekat dengan bahasa keseharian, mudah dipahami. Tapi muatan dari puisi beling itu yang kadang-kadang tidak terduga ya. Seperti ini misalnya saya bacakan karya Bang Remi juga ini ya. Judulnya Kesetiakawanan Asia Afrika. Kesetiakawanan Asia Afrika. Meiwa perawan 16 tahun. Faruk berjaga 16 tahun. Meiwa masuk kamar jam 24. Faruk masuk kamar jam 24. Meiwa buka blus, Faruk buka hem. Meiwa buka rok, Faruk buka celana. Meiwa buka BH, Faruk buka singlet. Meiwa buka celana dalam, Faruk buka celana dalam. Meiwa telanjang bulat, Faruk telanjang bulat. Meiwa pakai daster, Faruk pakai kamer jas. Meiwa naik ranjang, Faruk naik ranjang. Lantas mereka tidurlah. Meiwa di Taipei, Faruk di Kairo. Nah, ini puisi yang mengecoh ya. Kita membayangkan semula
pasti ini Satu ruang, ya, ya. satu kamar mereka melakukan hubungan seks ya. Ya, tapi ternyata kunci terakhir beda, bahwa yang satu itu di Taipei, yang satu di Kairo, sehingga judulnya aja Kesetiakawanan Asia Afrika gitu ya. Jadi di sini memang tidak hanya judulnya yang mengecoh, tapi juga isi puisinya juga mengecoh kita. Ketegangan yang dibina dari baris ke baris itu ternyata berakhir dengan anti klimaks gitu ya. Nah, ini luar biasanya dari Bang Remi itu di situ. Gitu. Jadi saya jadi ingat sebuah puisi pendek yang pernah saya bacakan beberapa puluh tahun lalu ya. Mungkin karya An Sugiarto ya, dari anggota Kumenang Sastra juga. Ini saya ingat betul karena saya membacanya waktu itu ya. Jadi judulnya Bulan yang Terluka. Bulan yang terluka menangis kini. Bulan yang terluka berdarah kini. Titik-titiknya menimpa kaum Hawa. Bulan terlambat datangnya. Iya, itu juga termasuk puisi beling gitu, karena ya menolak kemapanan tadi itu ada. Tapi bagus juga itu. Ya. Selain karya Remi Silado, mungkin Mas Heru menunjukkan karya yang lain dari penulis lain. Ini karya Bang Yudis ini, Mas Yudis Tiradi Nugraha, ya, yang dulu terkenal, yang berjudul Biarin ini ya. Jadi sajak Biarin ini menggunakan kata-kata yang bahasa sehari-hari, tapi yang digunakan di Jakarta, gitu ya. Itu kan saya bacakan. Biarin. Kamu bilang hidup ini brengsek. Aku bilang, biarin. Kamu bilang, hidup ini nggak punya arti. Aku bilang, biarin. Kamu bilang, aku nggak punya kepribadian. Aku bilang, biarin. Kamu bilang, aku nggak punya pengertian. Aku bilang, biarin. Habisnya, terus terang saja, aku nggak percaya sama kamu. Tak usah marah. Aku tahu kamu orangnya sederhana. Cuma karena kamu merasa asing saja, makanya kamu selalu bilang seperti itu. Kamu bilang aku bajingan, aku bilang biarin. Kamu bilang aku perampok, aku bilang biarin. Soalnya, kalau aku nggak jadi bajingan, jadi apa coba? Jadi londe, aku laki-laki. Kalau kamu nggak suka padaku, sebab itu aku rampok hati kamu. Toh nggak ada yang nggak perampok di dunia. Iya nggak? Kalau nggak percaya, tanya saja sama polisi. Habisnya kalau nggak ku bilang begitu, mau apa coba? Bunuh diri? Oh, itu lebih brengsek daripada membiarkan hidup ini berjalan seperti kamu sadari sekarang ini. Kamu bilang melelahkan, aku bilang biarin. Kamu bilang itu menyakitkan. Ya. Baik para pemirsa, sajak biarin dari Yudis Tiradi Nugraha tadi merupakan akhir jumpa kita pada malam hari ini, dan kita akan jumpa minggu depan dalam tema yang berbeda. Terima kasih atas perhatian Anda. Bersastra kita bahagia, dan salam sastra. Akan ditutup oleh Mas Nawi dengan sebuah lagu yang berjudul Gerimis, syair oleh Syarif Ramadi dan lagu oleh Aan Nawi. Setang dan harap belum terlunasi pada malam ini. Sementara air masih gemerisi membekukan impian.
Cahaya pun redup menggigil pada remang dihempas angin yang semilir daun gugur berserang hanya pasrah menatap pada tanah yang basah, mengajari aku bagaimana hidup pada tanah yang basah, mengajari aku bagaimana hidup menuju arah dalam dekat kasih sayangmu. Setan dan haram belum terlunasi pada malam ini, sementara air masih gemerisi membebukan impian. Cahaya pun redup menggigil pada remang dihempas angin yang semilir daun gugur berserang hanya pasrah menatap pada tanah yang basah, mengajari aku bagaimana hidup pada tanah yang basah, mengajari aku bagaimana hidup pada tanah yang basah, mengajari aku bagaimana hidup menuju arah dalam dekat kasih sayangmu. Pada tanah yang basah, mengajari aku bagaimana hidup pada tanah yang basah, mengajari aku bagaimana hidup pada tanah yang basah, mengajari aku bagaimana hidup pada tanah